Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio di sini. Di sini saya akan lanjutkan materi tentang pengenalan CSS ini. Jadi kita udah mulai masuk ke CSS. Jadi materi ini saya buat untuk workshop yang biasa saya lakukan dan sekarang saya mau buat dokumentasinya dalam materi online juga. Oke, yang pertama kita perlu pahami dulu ya teman-teman. Setelah mempelajari HTML, tentu kita untuk mendesain suatu web kita perlu mendalami tentang CSS. Sebelumnya kita harus pahami dulu tentang apa sih itu CSS ya. Nah, di sini ada materi yang saya sudah siapkan dan ini saya ambil dari referensi dari malasngoding.com. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali ya. Pertama pengenalan CSS. Jadi CSS itu apa sih? CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi memang CSS ini digunakan untuk mendesain web kita yang mana tadi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya masih kelihatan sangat ya tidak ada tampilan sama sekali. Maksudnya hanya tampilan teks biasa, gambar biasa tanpa ada desain yang cukup sehingga web kita kurang terlihat menarik ya teman-teman. Nah, fungsi dan kegunaan CSS itu apa sih? Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa juga digunakan untuk mengubah font, ukuran font, warna, background, format font, mengatur ukuran layout, terus lebar, tinggi, warna elemen, dan yang lain-lainnya. Membuat halaman website lebih responsif juga kita menggunakan yang namanya CSS ini. Jadi, responsif ini maksudnya misalkan kita mau menampilkan web kita itu dalam bentuk desktop layout gitu dan mensupport juga tampilannya di mobile juga misalkan karena pengguna user web juga kan banyak di browser juga dan kebanyakan sekarang untuk browser keseringan dibuka di web juga sih karena rata-rata orang sudah punya HP sekarang yang smartphone. Oke, cara penggunaan CSS di sini, file CSS disimpan dengan ekstensi CSS. Ini perlu dipahami ya dasarnya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau HTML itu ekstensinya .html. Nah, kalau CSS ekstensinya .css. Nah, ini kita akan gunakan nanti saat kita menggunakan CSS eksternal ya teman-teman. Nah, kemudian diimport dan dihubungkan ke dalam file HTML atau PHP. Di sini kita fokus ke HTML aja. Yang kita desain dengan CSS menggunakan sintak berikut. Nah, di sini kita menggunakan tag link ya teman-teman dan ditambah dengan atributnya yaitu rel style sheet, type text CSS dan yang terakhir adalah atributnya yaitu style CSS yaitu nama filenya. Nah, dengan tag link di atas kita gunakan untuk menghubungkan file HTML dengan CSS-nya yang kita miliki. Ya, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, atribut ref digunakan untuk meletakkan letak file CSS yang seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, jika CSS-nya misalkan di folder yang berbeda atau misalkan dia berada di folder style, misalkan ya kita tinggal tambahin aja folder style. Misalkan di sini index.html dan file CSS-nya misalkan ada di dalam folder style, maka misalkan CSS-nya di sini style.css, maka di HTML-nya kita buat HTML dulu. Nah, di HTML-nya perlu kita tambah juga ya teman-teman. Di sini kita gunakan link, yang kita ambil yang link CSS, kita pakai short. Nah, di sini kan kita perlu menambahkan style.css-nya ya. Style.css di sini dia nggak akan kedetek, jadi kita perlu ke style terus garis miring. Nah, di sini udah kedetek style CSS, teman-teman mau klik atau tekan enter juga boleh, baru CSS-nya bisa kebaca seperti itu. Nah, ini contoh eksternal CSS ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana menggunakan CSS di inline, internal dan eksternal. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengenalan CSS-nya. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.